Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa dama bi kulli zul wa ma'mul salihin zahiran wa batinan fid dunya wa dunyal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa shaykhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa duqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabil kiram wa ali badil idam wal aimatil alam khususan ila hadratis syekh qutbi rabbani wal arifis samadani syabdul qadir al jailani wa khususan ila ruhi al marhum al arif billah ya haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin wa ila ruhi al marhum al arif billah ya haji Hasan Saifur Rijal wa ila ruhi al marhum al arif billah ya haji Imam Hafsawati wa ila ruhi almarhum al-Arifin Abdul Jalil wa ila ruhi almarhum Haji Saleh Nahrawi wa ila ruhi Abu Ya Sayyidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila musannifi hadzal kitab al-Imam al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wa dunya al-akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita buka dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adillah aw udallah aw asilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita memulai membuka pengajian kitab yang berjudul Al-Jannah wa Na'imuha, surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kita mengkaji surga itu apa, bagaimana gambarannya, dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu apa, sehingga timbul di dalam hati, rindu di dalam hati agar segera bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma lebih-lebih masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, aku memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan aku memohon pertolongan Allah. Wa nastaghfiru, dan aku meminta ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari jeleknya anfusina, diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan.
Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat ta'zim, wa sallim dan keselamatan, wa barik dan berilah keberkahan kepada Gusti kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, ajma'ina semuanya. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fahadhihi, adapun risalah ini adalah risalatun, sebuah risalah, musammatun, yang dinamakan al-jannata wa na'imaha, dengan nama jannah, surga, wa na'imah, dan kenikmatan-kenikmatan surga. Wahia, adapun risalah ini, maktufatun, diambil, wa majmu'atun, dan dikumpulkan, min kitabil ba'thi wan nusyuri, dari kitab yang berjudul Al-Ba'thi wan Nusyur, karangan ta'liful Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Ikhtartu, aku memilih, al-ahaditha, hadis-hadis, at-tawilah, yang panjang, ihtawat ma'ani al-ahadis, yang mencakup pada makna-makna hadis, al-ukhar, yang lain, al-madhkurah, yang telah disebutkan, fihi ahsara minha, yang lebih ringkas dari kitab tersebut. Wala adhkuru, dan aku tidak menyebutkan, asanidaha, sanad-sanadnya, lil ikhtisari, karena untuk meringkas risalah. Kalau lebih jelasnya sanad-sanad bisa dilihat di dalam kutubus sittah, di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Baihaqi, dan lain-lain. Itu jelas beliau-beliau mengarang bersamaan sanadnya. Kalau ulama-ulama dahulu bukan hanya matannya hadis saja, bukan hanya riwayat yang meriwayatkan saja yang hafal, bahkan sanadnya hafal. Nah, ini yang susah. Sanadnya hafal. Saya meriwayatkan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai an Sayyidina Umar, an Rasulillah. Itu yang sangat susah. Meriwayatkan, hafal dari segi matan hadis, yang meriwayatkan, dan sanadnya. Makanya ada seperti Syekh Yasin Al-Fadani disebut sebagai musnidud dunya, musnidud dunya, termasuk dari musnid ahli sanad di dalam dunia ini. Ada Syekh Yasin Al-Fadani, beliau pernah mengambil sanad kepada almarhum Al-Arif Billah Ki Hasan Sepuh Genggong. Ada di dalam karyanya, pernah mengambil sanad kepada beliau. Berarti masih ada antara Syekh Yasin Al-Fadani dengan almarhum Ki Hasan Sepuh, ini masih satu zaman. Ikhtartu al-haditha wa hadhihi risalah wala adhkuru asanidah lil ikhtisar. Aku tidak menyebutkan sanad-sanadnya karena meringkas. Walidzalik, maka dari itu in wajadtal muskil, kalau kau menemukan kemuskilan, farji'il asla, maka lihatlah pada kitab asal risalah. Wa hadhir risalatu fi bayani syafa'ah, adapun risalah ini menjelaskan tentang syafaat.
wasyafaatil uzma, dan syafaatul uzma, syafaat yang agung, wa ma yufaru, dan dosa yang dapat diampuni, wa ma la yufaru, dan dosa yang tidak dapat diampuni, wa ma jaa fil mu'min yufda bil kafir, dan menjelaskan tentang hadis yang datang tentang masalah orang mukmin, yufda yang ditebus, bil kafiri dengan kekafiran. Wa ma jaa fi ashabil a'raf, dan keterangan yang datang di dalam menjelaskan orang-orang yang bertempat pada derajat yang tinggi, orang-orang yang bertempat pada derajat yang tinggi. Nanti akan dibahas. Wa ma jaa fi haudin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang ada di dalam telaga Kanjeng Nabi. Wa fil imani bil jannah, menjelaskan keimanan dengan surga. Wa ma yastadillu, dan sesuatu yang diambil dalil ala anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'al jannata wan nar, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka, bukan dalam mimpi, tapi beliau langsung, tapi beliau firruh wal jasad, jasad dan ruh, beliau melihat surga dan neraka, yaitu pada saat Isra wal Mi'raj. Makanya di dalam Al-Quran menggunakan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lah kalau di dalam Al-Quran di situ disebutkan subhana, berarti kejadian sangat luar biasa. Kalau fi alamil arwah bisa fi alamil arwah, tapi beliau bukan fi alamil arwah saja, bukan ruhnya saja, tapi jasadnya juga. Kalau alam arwah para aulia, ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Syekh Abdul Qadir Jailani juga ikut meletakkan kakinya Rasulullah di pundak beliau. Itu fi alamil arwah. Memang Masya Allah kalau para aulia. Wa fil imani bil jannah wa ma yastadillu ala anna nabiyya ra'al jannata wan nar wa ma warada fi adadi darajatil jinan, dan sesuatu yang datang di dalam menjelaskan derajat surga. Wa ma warada fi abwabil jannah, dan sesuatu yang datang dalam pintu-pintu surga. Wa ma yuqalu li ahliha, dan yang diucapkan kepada penduduk surga inda dukhulihim, pada saat masuknya mereka. Wa ma yaquluna, dan sesuatu yang diucapkan kepada mereka. Wa ma jaa fi haitil jannah, dan sesuatu yang ada pada temboknya surga. Ini nanti akan yang akan dijelaskan. Wa turabiha, tanahnya, wa hasaisiha, dan kerikilnya surga kayak apa. Wa ma jaa fi libasi ahlil jannah, dan menerangkan sesuatu yang datang dalam pakaian penduduk surga. Wa firoshihim, dan lemeknya surga. Wa sururihim, dan karpetnya surga. Wa araikihim, dindingnya surga. Wa khiyamihim, rumahnya surga, rumahnya ahlul jannah. Wa akwabihim, dan juga perabotannya ahlul jannah. Ila ghariha, sampai pada selain syafaat. Ila akhirihi mimma yata'allaku binainiha, dari apa yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Kalau kita bercerita tentang surga, sangat terasa, Masya Allah. Makanya
almarhum Nur Abdul Jalil, beliau ingin cepat wafat karena sudah ingin sekali bertemu dengan Allah di dalam surga. Jadi manusia akan bertemu dengan Allah, makhluk akan bertemu dengan Allah kelak di dalam surga. Kalau sekarang tidak bisa. Mimpi bagaimana? Ada yang pernah mimpi Allah? Mimpi Allah. Kalau saya tahu seseorang yang pernah mimpi Allah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu pernah mimpi Allah. Selain itu saya belum tahu cerita ataupun keterangan orang mimpi ketemu Allah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal pernah mimpi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang-orang saat ini tidak bisa tafakkur, oh Allah itu kayak apa ya? Tidak bisa. Karena pikiran kita itu sangat dangkal, terbatas. Kalau ada orang penasaran, kayak apa sih Allah? Jangan diwayatkan. La tafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkar fillah. Tafakkurlah kalian atas makhluk-makhluknya Gusti Allah. Melihat muka bumi, lautan yang begitu luas, angkasa yang begitu luas, bumi begitu luas, dipandang dari atas lagi jauh. Bumi ini lebih besar ketimbang planet yang lain, tapi masih ada planet yang lebih besar lagi daripada bumi, planet Jupiter, planet Neptunus, dan matahari, bintang-bintang. Itu semuanya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Lah kita bisanya tafakkar fi khalqillah wala tafakkar fillah, tidak bisa. Makanya di dalam sifat wajibnya Gusti Allah kita tahu bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu sudah tidak bisa. Mukhalafatul lil hawadis selain Allah itu adalah hawadis baru. Nah, Allah kayak apa? Mukhalafatul lil hawadis. Baru nanti ketika ada di dalam surga, orang-orang di dalam surga mendapatkan kenikmatan itu tak nikmat dengan Gusti Allah, nikmat luar biasa, tapi itu tidak ada apa-apanya, masih belum sempurna kenikmatan tersebut kalau masih belum memandang zatnya Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan surga itu nikmatnya luar biasa. Apa aja ada, semuanya ada. Keinginan kita terpenuhi, semuanya ada. Bidadari cantik jelita ada. Siapa yang ingin bidadari? Jadi saya pernah membaca kitabnya siapa itu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah untuk menjaga pandangan. Orang ketika di situ melihat seorang wanita yang masih belum halal, ketika memandang dalam pandangan pertama, tidak apa-apa. Tapi jangan diikutkan pada pandangan kedua. Bada cewek, saya dilihat. Ini bukan pandangan pertama, pandangan kedua, tiga, empat, lima ini terus. Pandangan pertama itu, astagfirullah, harus cekeh. Astagfirullah. Lah, ketika seseorang melihat seorang wanita yang tidak halal pada pandangan pertama, langsung memalingkan pandangannya ke tempat yang lain, astagfirullah, maka diganti oleh Gusti Allah bidadari dalam surga. Mau milih yang mana? Cewek dunia apa bidadari? Itu aja sudah. Kalau ada astagfirullah, oleh sistem lah bidadari. Nyaman. Boleh astagfirullah, dua lah. Itu aja.
asy-syafa'ah an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca qaulallahi, dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Malaikat tidak memberikan syafaat, malaikat juga bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Wahum, dan malaikat tersebut min khasyatihi musyfiqun, karena takutnya kepada Allah, musyfiqun, beliau malaikat-malaikat memiliki sifat belas kasihan. Al-Anbiya faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku itu adalah untuk li ahlil kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar min ummati, dari umatku. Qala Abu Abdullah hadza hadisun sahih, Abu Abdullah berkata ini adalah hadis sahih. Qala asy-Syaikh Thahir hadza, maksudnya syafaat Rasulullah untuk ahlul kabair ini adalah yujibu antakuna asyafa'atu li ahlul kabair yakhtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Rasulullah ini yujibu, menetapkan bahwasannya syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa besar seperti mencuri, seperti zina, seperti membunuh, seperti minum-minuman, itu dosa besar. Yakhtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tersebut itu khusus dari Rasulullah, dunal malaikah, bukan malaikat. Jadi malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang ahli kabair. Harus dia mencari syafaatnya Rasulullah. Orang-orang yang dosa besar nyari syafaat. Jadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat itu banyak, utamanya Rasulullah. Termasuk para aulia, para syuhada, orang ahlul Quran, itu bisa memberikan syafaat. Nanti macam-macamnya akan dijelaskan bentuk-bentuk syafaat. Lah, tapi orang yang melakukan dosa besar itu bisa diberikan syafaat, yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yashfa'una, bahwasannya malaikat memberikan syafaat fis shaghair, pada orang yang melakukan dosa kecil, au fistizadati darajat, atau untuk menambah derajat. Nah, apa faedahnya menambah derajat? Faedahnya tentu dia berada di surga yang paling atas. Jadi surga itu sama, ya mirip lah. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang VIP, ada yang VVIP, seperti itu. Nah, kalau derajatnya tinggi, ya VVIP. Coba ketika kalian naik kereta api, enak mana? Kelas ekonomi dengan kelas VIP? VIP. Bisa tanggen-tangan. Pesawat juga seperti itu. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Enak yang mana? Ya bisnis. Surga seperti itu juga. Tapi walaupun surga itu kelas 1, ya tetap enak seperti itu. Ketimbang masuk neraka VVIP kan gitu. Waqad yakunu al-qasdu minhu. Waqad yakunu al-qasdu minhu bayanu kauni syufu'. Dan terkadang tujuan dari malaikat bayanu kauni syufu'i, menerangkan bahwasanya orang yang disyafaati lahu murtado, dia mendapatkan keridhaan atau diridhoi bi imanihi, dengan imannya dia.
Wa in kanat lahu kabairu dzunub duna syirki, walaupun dosa-dosa besar selain syirik. Nah, kalau sudah syirik itu udah bisa. Kalau sudah murtad, naudzubillahi min dalik, tidak bisa diampuni. Fayakunu al-muradu bil ayati, yang dimaksud dengan ayat ini adalah nafyus syafa'ah lil kuffar, menafikan syafaat untuk orang kafir. Tidak bisa mereka mendapatkan syafaat. Jadi kita harus ketika melihat orang-orang yang tidak beriman, kita bukan membenci, enggak, tapi kasihan, dengan pandangan belas kasihan. Umpama kita berdoa agar supaya diberikan hidayah, enggak apa-apa. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia agar dia bisa masuk ke agama Islam, enggak apa-apa. Wa anna ahadan minal malaikah, dan sesungguhnya salah satu dari malaikat al-muqarrabin yang dekat. Malaikatul muqarrabin itu malaikat Jibril, Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Wala minal anbiya, dan tidak ada dari para nabi al-mursalin yang diutus. La yajtari'u ala ayyashfa' li hadin minal kafirin, tidak berani memberikan syafaat kepada salah satu dari orang-orang kafir. Fa innallaha, maka sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala lam ya'dzan bihi, tidak mengizini, walam yartadi i'tiqadahu, dan Allah tidak meridhoi untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, terus gimana? Ya, kita memang tidak ada paksaan di dalam agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kamu kalau tidak masuk agama akan saya bunuh, tidak boleh seperti itu. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa di dalam agama. Nah, terus gimana? Doakan. Kita doakan kepada mereka agar supaya diberikan hidayah, dan bentuk hidayah itu macam-macam. Pernah dulu saya waktu KKN di daerah Jombang, saya tanya, panjenengan dulu mu'allaf masuk ke agama Islam, gimana ceritanya, Pak? Jadi kalau ada orang mu'allaf itu pasti saya tanya, apa kok bisa masuk ke agama Islam? Awal mulanya gara-gara mendengar takbiran. Mendengar takbiran, kemudian dia terbuka hatinya, akhirnya belajar agama Islam. Dan Masya Allah, himmah dan semangat di dalam dakwah hebat, luar biasa. Kita kalah. Semangat di dalam menyebarkan agama Islam itu luar biasa kalau sudah dibuka oleh Gusti Allah. Wa an Mujahid fi qoulihi ta'ala, diriwayatkan dari Mujahid di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, lillahi asy-syafa'atu jami'a, Az-Zumar al-ayah 44, yaqulu la yashfa'u ahadun illa bi'idnih, seseorang tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. An Ma'qil bin Yasar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani la tanaluhuma syafa'ati yaumal qiyamah, ada dua orang laki-laki yang tidak bisa menerima syafaatku pada hari kiamat. Dawuhnya Rasulullah, naudzubillahi min, dua macam laki-laki ini tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di hari kiamat. Siapa itu? Pertama adalah imamun dolumun, imam yang banyak mendolimi rakyatnya. Ini jadi imam, jadi pemerintah itu tidak gampang, susah. Imamun dolumun, kalau sampai dolim, la tanaluhuma syafaati. Wasyumun asufun, menganiaya dan juga durhaka. Wa akhar,
dan yang kedua adalah ghalun fid dini marikun minhu, orang yang mengkhianati di dalam agama, marikun minhu, keluar dari agama Islam. Al-marik minad din huwa al-kharij minhu. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang bilahmin dengan daging, farufi'a ilaihi dzira'u, dan diaturkan kepada beliau adzira'u, lengan, wa kanat tu'jibuhu, dan hal itu dapat mentakjubkan Rasulullah, fanahasya minhu nahsyatan. Suma qala, kemudian kanjeng Nabi bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, saya adalah pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik, apakah kalian tahu mimma dzalika, apakah kalian tahu mimma dzalika, dari mana hal itu? Yajma'ullahu nasa, Allah mengumpulkan manusia, al-awwalina wal akhirin, dari awal sampai akhir semuanya dikumpulkan, fi sa'idin wahid, di dalam satu tempat, yaitu pada apa? Yaumul mahsyar. Yasma'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar. Yasma'uhumud da'i, mereka mendengar orang yang memanggil, wa yanfuduhumul basar, dan mereka dapat melihat, wa tadnu syamsu, dan juga matahari pun sangat dekat. Dikatakan kira-kira matahari itu saking ibaratnya, saking dekatnya, diibaratkan sebatang, sak jengkal. Itu adalah kiasan saking dekatnya matahari. Bagaimana matahari saking dekatnya, bumi dan matahari sekarang ini jauh. Itu saja kalau pas musim kemarau panas apa enggak? Santri-santri kalau dijemur celeng apa enggak nanti? Poron. Jadi itu saja sudah panas. Bahkan ada yang pernah semaput. Siapa yang semaput? Bahkan ada yang semaput. Itu saja sudah panas. Gimana nanti pada padang mahsyar? Gimana nanti pada saat hari penggiringan manusia? Fi sa'idin wahid wa tadnu syamsu, dan matahari sangat dekat. Fayablughun nas minal hammi wal karbi, manusia merasakan kesusahan dan keprihatinan, malayatikuna walata'ammalun, merasakan tidak kuat, walata'ammaluna, dan tidak bisa menanggung. Fayaqulun nas, manusia berkata, ala tarawna ma qad balaghakum, ala tarawna, apakah kalian melihat, ma balaghakum, apa yang telah sampai pada kalian, ala tarawna man yashfa'u lakum ila rabbikum, apakah kalian tidak melihat orang yang bisa mensyafaati kalian, memintakan kepada Tuhan kalian. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, mintalah kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam, manusia pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaquluna, mereka berkata kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan kekuasaan Allah. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah meniup dirimu dari ruhnya. Wa amaral malaikah, dan Allah memerintahkan malaikat, fasajadu lak, mereka malaikat semuanya sujud kepadamu.
Maka dari itu isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Manusia mengadu kepada Nabi Adam. Ala taro ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa diriku ini? Ala taro ma balagona, apakah kau tidak melihat apa yang menimpaku ini? Fayaqulu Adam menjawab, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku Allah saat ini marah. Ghadaban lam yaghdab, dengan marah yang belum pernah Allah marah seperti ini. Wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan Allah tidak akan marah seperti ini setelahnya. Jadi Allah itu memang luar biasa, sifat Rahman dan Rahimnya, Masya Allah. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu pasti membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau sholat, mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi ketika kita ada di depan Ka'bah, ada di Mekah, ada di Masjidil Haram, betul-betul merasakan belas kasihannya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Makanya saat ini kita sangat sedih dan prihatin dengan adanya wabah yang melanda dunia, utamanya negeri kita, sampai Mekah, Madinah lockdown ditutup. Masya Allah. Entah kapan ini selesai, sudah bulan Desember. Dari bulan Desember muncul, Desember akhir di Cina, Januari, Februari, Maret, April, sudah 4 bulan sampai sekarang. Dan Indonesia yang positif corona sudah 3.200 lebih. 3.200 lebih. Sebulan mulai muncul tanggal 2 Maret di Indonesia. Sekarang sudah tanggal 10 April, lebih dari sebulan yang terjangkit 3.200 lebih. Itu update kemarin. Tidak tahu kalau sekarang, saya belum lihat. Kemarin saya lihat 3.200-an. Sudah banyak, Masya Allah. Inna rabbi qad ghadaba, marah Allah tadi. Wala yaghdaba ba'dahu mithlah. Innahu qad nahani 'anis syajarah fa asaitu. Allah melarangku, kata Nabi Adam, dari buah khuldi ini, pohon khuldi ini, fa asaituhu, lalu aku mendurhakai Allah. Nafsi, 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 daunnya Nabi Adam, saya tidak memohon kepada Allah kecuali keselamatanku. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Saya hanya mementingkan, hanya memohon perlindungan untuk diriku sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah ke yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusul, sesungguhnya engkau adalah awal utusan yang diutus ila ahlil ard, kepada penduduk bumi. Waqad sammakallahu abdan syakura, dan Allah menjulukimu atau menamaimu dengan hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh itu sangat sabar sekali. Jadi yang pertama kali mendakwahkan kepada manusia Nabi Nuh. Nabi Adam Abul Bashar, tapi juga Rasul. Nabi Idris di dalam surga. Nabi Idris sampai sekarang di dalam surga, belum meninggal, belum wafat.
Nabi Idris. Nabi Nuh yang mengajak, isfa'lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami, mintakan syafaat kepada kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala taro ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat apa yang menimpa diriku ini? Fayaqulu, maka Nabi Nuh berkata, inna rabbi azza wa jalla qad ghadabal yaum, sesungguhnya Allah saat ini marah, ghadban, dengan marah, lam yaghdab mithlahu qablahu, dengan marah yang Allah tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Wala yaghdaba ba'dahu mithlahu, dan tidak pernah marah seperti ini setelahnya. Wa nahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi, dan sesungguhnya aku dulu mendoakan kaumku, mendoakan anakku. Jadi oleh Allah itu dilarang mendoakan kaumnya, mendoakan anaknya. Gara-gara beliau Nabi Nuh mendoakan anaknya, mendoakan kaumnya, itu yang menjadi penyesalan Nabi Nuh. Nafsi, 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 saya tidak bisa, nafsi, saya memohon ampunan kepada Allah atas keselamatanku sendiri. Idhabu ila ghairi, carilah ke yang lain. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kau kepada Nabi Ibrahim. Ini kelak nanti di hari kiamat, Allah, Kanjeng Nabi sudah menceritakan keadaan manusia kelak di padang mahsyar seperti ini. Bingung saking panasnya. Ke Nabi Adam tak bisa, ke Nabi Nuh tak bisa, ke Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaquluna, mereka berkata, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, anta Nabiullah, engkau adalah nabinya Allah, wa khaliluhu, dan kekasihnya Allah, min ahlil ardi, dari muka bumi ini, dari penduduk bumi ini. Isfa' lana ila rabbik, mintalah pertolongan untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Nabi Ibrahim. Ala tara ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa diriku? Panas, haus, dahaga, pelkak. Pada saya ngocak pelkak setia. Fayaqulu lahum, kemudian Nabi Ibrahim berkata, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku qad ghadaba, marah pada hari ini dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya. Wala yaghdaba ba'dahu mithlahu, dan tidak akan pernah marah seperti ini setelahnya. Inni qad kadzabtu thalatha kadzabatin, sesungguhnya aku dulu pernah berbohong 3 kali. Jadi menyesal Nabi Ibrahim gara-gara dulu pernah berbohong. Pada saat kapan? Pada saat dikejar-kejar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdebat, ditanya, gara-gara Nabi Ibrahim itu tidak ikut berburu dengan Raja Namrud. Setelah Raja Namrud pulang, ternyata tempat sesembahannya, patung-patung itu sudah dipenggal, sudah tidak ada kepalanya, kecuali satu patung yang besar, dan di situ ada kapaknya. Marah Raja Namrud, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Cari orangnya. Siapa? Ada yang melaporkan, mungkin Ibrahim, wahai raja, dia tadi tidak ikut berburu ke hutan, dia mungkin pura-pura sakit, panggil dia ke sini. Dipanggil Nabi Ibrahim. Setelah dipanggil, ditanya, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini di tempat sesembahan saya ini? Nabi Ibrahim menjawab, suruh tanya kepada patung yang besar itu. Patung yang besar itu sekarang kan tidak, masih utuh, tidak dipenggal, dan kapaknya ada di lehernya. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ketawa Raja Namrud. Kamu ini bodoh apa gimana? Masa saya tanya ke patung? Baru pas sekak dengan Nabi Ibrahim. Loh,
sebenarnya sampean ini raja yang disembah itu siapa? Yang besar ini tidak hancur. Engkau bertanya saja, dia tidak mungkin menjawab. Tidak mungkin bergerak. Kenapa kau disembah? Jadi bingung. Akhirnya pas sudah, gara-gara kalah debat karena pinter Nabi Ibrahim cerdas, sudah akhirnya dibakar. Ketika dibakar, baru firman Allah turun. Gimana? Kunu ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Menunjukkan bahwa sebenarnya yang membakar itu bukan api. Nah, ini kalau kembali kepada tauhid, yang membakar itu bukan api, tapi Allah. Yang membakar itu bukan api. Buktinya apa? Nabi Ibrahim tidak terbakar. Yang membakar itu Allah. Tapi memang zatnya api ya memang panas. Coba, panas. Tapi yang membakar ketika kita menggoreng dan lain-lain, semuanya kembalikan kepada Allah. Yang membakar semuanya Allah. Hanya perantara, semuanya itu perantara. Termasuk obat. Pusing, minum obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat perantara. Makanya kita itu di dunia disuruh ikhtiar. Nah, kalau umpama kita pusing, sakit, langsung minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Ya bila beres. Kecuali kalau dia itu betul-betul dekat dengan Gusti Allah, langsung kayak para aulia minta, la itu wala in sa'alani la'utiyannahu, langsung diberikan. Jadi semuanya itu butuh ikhtiar, tapi semuanya itu dikembalikan kepada Gusti Allah. Nah, datang kan? Gara-gara Nabi Ibrahim merasa bersalah, tidak bisa memintakan syafaat. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Pergilah ke yang lain, idhabu ila Musa. Coba pergi kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa, maka manusia pun mendatangi Nabi Musa. Fayaquluna, mereka berkata, ya Musa anta Rasulullah, wahai Musa engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu birisalatih, Allah mengutamakanmu dengan mengutusmu, wa bikalami 'alan nas, dan dauhnya Allah kepada manusia. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat pertolongan kepada Tuhanmu. Ala taro ila ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa diriku ini? Fayaqulu, Nabi Musa menjawab, inna rabbi ghadaba al-yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatliha. Sesungguhnya saya pernah membunuh seseorang, lam u'mar biqatliha, yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nabi Musa itu tidak sengaja dulu, gara-gara ada Bani Israel yang menindas kaum Palestina, makanya sampai sekarang Israel itu tetap menindas Palestina. Mulai dulu sudah, mulai dari zaman Nabi Musa, mulai dari zaman Fir'aun. Gara-gara melihat ditindas orang Palestina, langsung kening terkeman, sekalian mati. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu memiliki kekuatan 40 kali lipat orang laki-laki. Jadi dulu itu ada namanya Auj. Auj itu sangat tinggi sekali. Tinggi. Jauh
Nabi Musa tingginya seperti itu dibandingkan Aud kun perak kacek ini apa namanya ini mata kaki saking tingginya. Jadi Aud itu kalau mau makan tinggal ngambil di laut ikan, masaknya ke matahari. Mola kadung keme bonjir langsung. Iya, ada ya di kitab Majalisus Seniyah ada. Dia tidak beriman kepada Allah. Akhirnya oleh Nabi Musa biidznillah meninggalnya Auj itu dengan tangannya Nabi Musa ketika dan dia itu Auj ada di pegunungan-pegunungan tempat tinggalnya. Kemudian ketika ketemu dengan Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan ke kakinya Auj dengan sekali pukulan biidznillah langsung jatuh meninggal. Itu Auj. Jadi Nabi Musa itu sangat kuat sekali, sangat kuat. Dan juga ada amalan yang untuk kekuatan. Saya dulu pernah di Lirboyo itu, waktu nyaman akan santri, seneng tanding pancu, ayo pancu yo. Waktu pancu kalah, seminggu boleh engkau ki fitness, mari fitness seminggu, ayo boleh, kalah lagi, kalah boleh. Akhirnya ada ijazahan tamatan, kalau tamatan di sana itu dikasih ijazah, ada ijazah dari Gus Maksum. Di situ judulnya pukulan maut. Ada pukulan maut. Saya minta ijazah ini ya. Ini maharnya oleh kopi. Maharnya oleh kopi. Ya udah ijazah, tak amalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabbarin. Puasa bilaruhin seminggu puasa. Tak baca tiap hari, tiap selesai sholat ijazah tangannya. Wa idza batastum seminggu ndak usah fitness, ndak usah kundara ini loh. Akhirnya ketemu dengan teman, ayo setia tanding boleh. Sudah tanding, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabbarin. Dua tolok tekak di tangan saya. Iya malah Allah pun. Ayo. Iya malah Allah pun. Langsung beri saya. Saya heran ya. Loh, kok bisa ya gitu? Loh, padahal sebelumnya enggak. Kok bisa? Boleh teh. Ayo lagi. Baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabbari. 3 kali. Wa idza batastum jabbari. Wa idza batastum. Tace, tunggu tolong. Ayo. Ini heran enggak? Biasanya kalah gitu. Cekak. Langsung masuk. Macam nyaman. Ijazahnya Gus Maksum. Itu Nabi Musa punya kekuatan 40 kali lipat orang laki-laki. Akhirnya gara-gara memiliki kesalahan seperti itu, merasa bersalah pernah membunuh, akhirnya tidak bisa. Nafsi, saya hanya memikirkan diriku saja. Idhabu ila ghairi, carilah kepada yang lain, pergilah kepada yang lain. Idhabu ila Isa bin Maryam, pergilah kepada Nabi Isa bin Maryam. Fayatuna Isa, kemudian manusia mendatangi Nabi Isa. Fayaquluna, mereka berkata, ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah
Allah timpakan kepada Siti Maryam, waruhun minhu, dan ruh dari Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiya, dan kau berbicara kepada manusia di waktu masih kecil, waktu masih bayi. Jadi Nabi Isa itu waktu masih bayi sudah bisa berbicara. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa diriku? Fayaqulu Isa, Nabi Isa berkata, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithla, sesungguhnya Tuhanku saat ini marah dengan marah yang tidak pernah sebelumnya. Wala yaghdaba ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Walam yadhkur dzamban, dan dia tidak menyebutkan akan suatu dosa. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammada, manusia pun mendatangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna, manusia berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, wa khatimun nabiyyin, dan akhir para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampunimu kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau melihat diriku ini? Fa'antaliku fa'ati tahtal arsy, dahulunya kanjeng Nabi, fa'antaliku, maka aku berjalan, fa'ati tahtal arsy, dan aku mendatangi di bawah arsy, fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jal, dan aku pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi, kemudian Allah membuka kepadaku min mahamidihi, dari pujian-pujian Allah, wa husni tsanai alaihi syai'a, dan kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yaftahu ala ahadin min qabli, yang tidak dibuka kepada seseorang sebelumku. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat sirahmu, sal tu'tahu, minta kamu, tu'tahu, maka kau akan diberikan, wasfa' tusyaffa', dan mintakan syafaat, tusyaffa', maka akan diterima syafaatmu. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku, sirahku. Fa'aqulu, dan aku berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, aku memohon keselamatan untuk umatku, wahai Allah. Aku mohon keselamatan untuk umatku, wahai Tuhanku. Fayuqalu, maka diucapkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah. Masuklah min ummatika, dari umatmu, man la hisaba alaihim, masukkan orang yang tidak akan dihisab, minal babil ayman, dari pintu yang kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nasu fima siwa dzalika minal abwab, mereka itu adalah orang-orang yang berteman fima siwa dzalika minal abwab, di dalam apa selainnya, minal abwabi, dari pintu-pintu tersebut. Tsumma qala, kemudian kanjeng Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku ada di genggamannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya sesuatu di antara dua pintu, jarak di antara dua pintu, min masari'il jannah,
dari pintu-pintu surga kama baina Makkah wa Himyar, sebagaimana antara tanah Mekah dan tanah Himyar. Apa tanah Himyar itu? Madinatus Son'a fil Yaman, kota Son'a di negeri Yaman. Au kama baina Makkah wa Busra, ataupun di antara Mekah dan Busra, yaitu sebuah kota di negeri Syam, Syria. Wa ausyaka minar rawi. Qaulullahi azza wa jal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.